Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 12. Hari ini kita akan pelajari lanjutan matematika di kelas 12 bab 1, yaitu statistika. Oke. Saya tidak perlu pengenalan diri karena kalian sudah tahu. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, dari statistika ini kalian harus memiliki standar kompetensi yang harus kalian penuhi, yaitu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Oke, di sini indikator yang harus kalian capai. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini garis besarnya adalah kan harus memahami nanti ada kalian harus mempelajari median, terus ada kuartil, terus ada desil, nanti ada rataan kuartil, ada desil, jangkauan antar kuartil, data tunggal, data kelompok. Kemudian ini kalian harus membaca tabel baik yang kelompok maupun tunggal. Kemudian ini membaca data dalam bentuk diagram garis, diagram kotak, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, poligon, frekuensi, diagram campuran, dan ogive. Nah, statistika itu sangat penting pelajaran ini karena ketika kalian nanti kuliah, kalian akan bertemu dengan yang namanya statistika. Nah, ini selalu ada di setiap semua jurusan. Jadi kalian harus pahami dasar-dasar dari statistika. Oke, lanjut. Yang pertama kita harus pelajari pengertian dasar statistika ya. Oke, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan mengklasifikasi, mengolah, dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Kemudian statistik adalah kumpulan fakta yang umumnya berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel. Ya, itu perbedaannya. Jadi statistika itu adalah ilmu terapannya, sedangkan statistik adalah kumpulan faktanya. Jadi ini ilmunya, nama ilmunya ini bagian daripada perhitungan kumpulan fakta baik berbentuk daftar atau tabel. Lanjut. Nah, ini penting, sangat penting karena di kuliah nanti juga ketemu lagi dengan ini, populasi dan sampel. Kalian harus paham pengertiannya. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Kemudian sampel adalah bagian objek yang diambil dari populasi, kemudian diteliti secara acak atau random. Nah, data dan jenis-jenis data. Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dan unsur-unsur dari data disebut datum. Kemudian jenis data menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam. Satu, data kuantitatif, data yang berbentuk bilangan atau angka. Kemudian data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan atau angka. Jadi di penelitian juga sama, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif. Nanti kalian akan ketemu ketika kalian kuliah. Oke, lanjut. Data dan jenis data. Jenis data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, data diskrit. Nah, data yang diperoleh dari menghitung. Jadi ada perhitungannya ya.
menghitung dari mulai data yang terkecil sampai data terbesar, terus kemudian mencari rata-rata, mencari median, mencari mean, mencari desil, dan semacamnya. Kemudian kedua, data kontinu. Nah, data yang diperoleh dengan cara mengukur. Ya. Oke, sekarang kita pelajari dulu yang data tunggal. Data tunggal ada perhitungannya. Yang pertama, rataan atau mean. Misalkan diketahui data X1, X2, X3, X4, titik-titik sampai Xn. Nah, ini adalah rumusnya. X di sini rata-rata ya, ini lambang rata-rata, ini sigma xi dibagi n. N itu banyaknya data. Kemudian ada median atau nilai tengah. Oke, untuk banyaknya data ganjil atau yang ganjil, maka mediannya terletak pada datum ke. Nah, ini rumusnya. X setengah n plus 1. Jadi nanti setelah datanya ditemukan, n plus 1 dibagi 2. Maksudnya adalah data ganjil itu kan udah ada 11, ada 3, ada 7. Nanti kalian masukkan, kalau datanya ganjil tinggal 7 ditambah 1, 8 bagi 2. Di situ letak mediannya atau tengah-tengah. Ya. Kalau 11 ya udah tinggal tambahin 11 tambah 1, 12 bagi 2. Oke. Kemudian untuk banyak data genap, maka median terletak pada datum ke. Ini dia. Misalkan 10 ya. Ada 10 data ada 10. Berarti ini pakainya yang genap. Berarti 10 per 2, 10 per 2 ditambah 1 baru bagi 2. Itu ketemulah data keberapa atau datum keberapa. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Contoh, di sini diketahui nilai matematika dari 10 siswa 7, 5, 4, 9, 7, 7, 8, 6, 5, 4, 3. Tentukan mean, modus, dan median. Kita jawab, data harus diurutkan ya anak-anak. Ini kalian harus urutkan. Ini kan acak ya. Ini masih acak. Karena harusnya kan nilai dari data yang terkecil ke data yang besar. Nah, ini setelah diurutkan 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Kalau sudah, kita nyari mean-nya. Ini rumus yang tadi. Jadi jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah seluruh data per banyaknya data. Oke, kalau di jumlah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 adalah 60. Kemudian per, nah banyaknya data ini ada, ya banyaknya data adalah 10. Ini ada 10 angka ya. Maka di jumlah ini tinggal 60 dibagi dengan 10, hasilnya sama dengan 6. Jadi mean-nya adalah 6. Kemudian kita nyari modus. Nyari modus tadi apa? Ya, data terbanyak. Data terbanyak di sini kalian bisa langsung tahu, yaitu adalah ya, ini data terbanyaknya adalah nilainya, angkanya adalah 7. Maka data yang sering muncul adalah angka 7.
kemudian kita nyari median. Median adalah nilai tengah. Nah, karena dia genap, ini genap ya, ada 10 ya, berarti datanya untuk nyari nilai tengah-tengah dari 10 kan 5 ya. 5 itu kan antara, ini kalau saya nilai tengah-tengah kan antara 6 hingga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di tengah-tengah ini ya, antara 6 dan 7. Maka data tengahnya adalah, karena genap jadi data tengahnya ada di 6 dan 7, maka rumusnya 6 ditambah 7 per 2 sama dengan 13 bagi 2, 6,5. Maka medianya adalah 6,5. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Saya lanjut. Ini masih data tunggal. Sekarang ke kuartil. Kuartil pembagian data diurutkan menjadi 3 bagian yang sama besar. Ini misalkan ada diagram Q1, Q2, dan Q3. Kemudian kita lanjut, ini Q1 adalah kuartil bawah, yaitu sekitar 25%. Kuartil tengah Q atau Q2 50% dari data. Q3 adalah 75% dari data. Letak kuartil ini dia, Q1, QI sama dengan XIN plus 1 per 4 ya. Jika hasilnya tidak bulat, kuartil ditentukan dengan menggunakan interpolasi linear. Nanti saya akan jelaskan seperti apa. Oke, lebih jelasnya ini Q1 yaitu 1/4 N plus 1, sedangkan Q2 adalah 1/2 N plus 1, Q3 sama dengan Q3/4 N plus 1. Kemudian di sini adalah desil. Desil itu pembagian data yang diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar. Kalau tadi kan kuartil ya. Ini desil, D1 sampai D9. Letak desil ini DI sama dengan XI. Nah, ini dalam kurung N plus 1 per 10 ya. Nanti tergantung ya, kalau dia 2, desil 2 berarti sini 2 gitu ya. Nah, jika hasilnya tidak bulat, desil ditentukan dengan menggunakan interpolasi linear. Nanti akan saya jelaskan contoh soal desil. Berikut adalah skor tes matematika diikuti oleh 17 siswa. Ini nilai-nilainya ya. 51, 39, 27, 24, 56, 41, 45, 34, 44, 44, 38, 53, 19, 50, 41, 56, dan 38. Tentukan desil ke-1, ke-5, dan ke-6. Oke, kita jawab. Data harus diurutkan. Ini penting. Karena kita kalau menentukan desil keberapa harus diurutkan dari data yang terkecil. Dari sini data terkecil adalah 19 ya, ini 19, dan data yang terbesar adalah 56. Kalau sudah, kita lanjut ke letak desil yang pertama. Ini rumusnya X, ini 1 dari mana? Iya, dari sini, karena D1. 17 dari mana? Iya, dari jumlah seluruh siswa 17 tambah 1 per 10. 10 itu rumus ya tadi. Kemudian kita cari 18. Ini hasil jumlahnya 18 kali 1 18. 18 dibagi 10. Ini hasilnya 1,8. Nah, di sini kan dia nggak bulat ya.
nggak 1, nggak 2, nggak 3, tapi 1,8. Berarti datanya itu antara data ke 1 sama data kedua. Berarti di antara 19 dan 24. Jadi kita harus cari dengan cara interpolasi linear. Di sini maka desil 1 terletak datum ke 1,8, yaitu antara datum 1 ini, datum 2 ini. Nah, D1 sama dengan X1 ditambah 0,8 X2 min X1. Nah, X1 itu yang mana? Ya ini ya. X1 nya adalah 19. Ini X1 nya 19. Terus ini 0,8. Dari mana nih 0,8? Iya, ini kan data satunya udah kita ambil di 19. Nah, sisanya 0,8. Nah, 0,8 itu terletak di X2. Ini X2 ya. Ini X1. Ini X2. Nah, tinggal diturunkan jadi 24 dikurang 19. Jadi ini X1 nya, kemudian ini 0,8 tadi ya. Terus X2 nya ini 24, kemudian X1 nya 19. Jadi 19 ditambah 0,8 dalam kurung 24 kurang 19. 19 ditambah 0,8, 5 dari sini ya, pengurangan 24 kurang 19. Nah, 0,8 kali 5 sama dengan 4. Berarti 19 tambah 4 sama dengan 23. Jadi D1 nya adalah 23. Kemudian desil ke-5 ya. Ini yang tadi sama. Letak desil ke-5 sama dengan D5 sama dengan ini 5 dari sini ya. 17 tambah 1, nah 18 dibagi 2. Ini ya, 2 dari mana? Ya, dari sini. Kita sederhanakan, ini masih ada 2. Jadi 18 dibagi 2 sama dengan 9. Berarti karena dia bulat, kita tinggal mengurutkan aja. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti D5 nya adalah 41. Ya, maka desil ke-5 terletak pada datum ke-9, yaitu D5 sama dengan 41. Sekarang ke desil ke-6. Kita lihat di sini letak desil ke-6. D6 sama dengan 6. 17 tambah 1 per 10. Nah, ini 108 dari mana? Ya, dari sini. 18 dikalikan 6 sama dengan 108. Baru dibagi 10. Ini dibagi sama dengan 10,8. Nah, seperti yang tadi, D1 karena ini tidak bulat, maka kita harus pakai interpolasi linear. Nah, maka desil ke-6 itu 10,8 di antara data ke-10 dan ke-11. 19, 24, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Nah, ini kebetulan 44 dua-duanya. Nah, D6 sama dengan X10 ditambah 0,8 antara data ke-11 dan data ke-10. Ini X10, ini X11. Jadi ini 44. Ini kan sisanya kita udah ambil yang data ke-10, tinggal 0,8. Pak, kalau di sini 0,5? Ya, berarti di sini 0,5. Nah, 44 ini dari sini ya.
Kemudian ini data ke 11, ini data ke 10. Jadi 44 tambah 0,8 dalam kurung 44 dikurang 44. 44 ditambah 0,8 dikali 0 sama dengan 44 tambah 0 sama dengan 44. Jadi D6-nya sama dengan 44. Kemudian ini jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi antar kuartil. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Jangkauan antar kuartil atau hamparan H, Q3 dikurang Q1. Nah, kalian harus mencari Q3 dan mencari Q1. Baru deh dikurang. Q3 dikurang Q1. Kemudian jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil atau QD. QD sama dengan setengah dari pengurangan Q3 dikurang Q1. Nah, rataan kuartil dan rataan 3 kuartil. Rataan kuartil atau RK. RK sama dengan setengah Q3 ditambah Q1. Rataan 3 kuartil atau RT. RT sama dengan 1/4 Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3. Contoh kuartil, diketahui nilai matematika 11 anak adalah sebagai berikut: 4, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 6, 5. Tentukan rataan kuartil dan rataan 3 kuartilnya. Kita jawab, data harus diurutkan. Ini harus dibiasakan. Kemudian di sini sudah ada ya rumusnya. Untuk Q1 itu 1/4 N plus 1, Q2 itu 1/2 N plus 1, Q3 itu 3/4 N plus 1. Oke, Q1 nya 5. Nah, 5 dari mana nih? Ya, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini, Q1 itu kan 1/4 N plus 1. Sebetulnya di sini datanya adalah 11. Berarti 11 ditambah 1, 12. 12 dibagi 4, 3. Berarti data ketiga adalah 1, 2, 3. Berarti Q1 nya adalah 5. Q2 1/2 N nya itu 11. 11 tambah 1, 12. 12 bagi 2, 6. Data ke-6 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini Q2 nya adalah 6. Q3 3/4 N nya 11. Berarti 11 tambah 1, 12. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3, 9. Berarti data ke-9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data ke-9 nya adalah 7. Nah, di sini kita langsung bisa jawab rataan kuartilnya. RK nya adalah sama dengan setengah Q3 ditambah Q1 sama dengan setengah. Q3 nya adalah 7, Q1 nya adalah 5. Jadi 7 tambah 5 sama dengan 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian jadi rataan kuartilnya adalah 6. Lanjutan dari yang tadi, data sudah harus diurutkan. Kita udah tahu Q1 nya, Q2 nya udah tahu, Q3 nya sudah. Maka RT rumusnya 1/4 dalam kurung Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3. Jadi 1/4 ini 5 tambah 2,6 ditambah 7. Ini dari sini ya. Q1 nya 5, 2 Q2 itu 2 kali 6, Q3 nya itu 7. Hasilnya 5 tambah 12 tambah 7, hasilnya 24. 24 bagi 4 sama dengan 6. Jadi rataan 3 kuartilnya adalah sama dengan 6.
Nah, sekarang giliran kalian mengerjakan latihan soal berikut. Oke. Ini soal berkesinambungan dengan yang tadi yang saya sudah jelaskan. Kalian tinggal pelajari, tinggal terapkan di latihan soal ini. Ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kalian tinggal hubungi saya saja. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini. Jangan lupa kalian kerjakan soalnya dan nanti dikumpulkan melalui email yang akan nanti saya akan berikan. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.